Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, saya menggunakan teknik domain 10.000 Dewa Api dan langsung mendekat ke arah Juyao. Ada bola api yang mengurung Juyao di dalamnya dan bola api itu pun meledak. Buar, seluruh bola api itu pun meledak. Sosok Juyao terlempar keluar dari dalam bola api itu. Dia terlihat terhuyung-huyung saat dia terpental dari dalam bola api itu. Namun, pukulan yang begitu dahsyat seperti ini sepertinya tidak menyebabkan kerusakan yang berarti kepada Juyao. Dari sini terlihat bahwa kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu milik Juyao ini memang lebih menakjubkan. Tapi meskipun dia tidak terluka, Juyao masih sangatlah pasif selama pertarungan dengan Xiaoyan ini. Sebagian besar serangannya hanya digunakan untuk menetralisir atau menahan serangan-serangan Xiaoyan saja. Hal ini membuat Juyao semakin tidak senang. Setelah tubuhnya bergetar hebat, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia langsung melesat dan menukik, seolah-olah gerakannya ini tidak beraturan. Sepertinya dia ingin memperkecil jarak dengan Xiaoyan. Namun Xiaoyan selalu menghalanginya. Juyao pun menjadi benar-benar sangat marah. 1000 ilusi naga petir, teriak dari Xiaoyan. Seluruh ruangannya tiba-tiba berubah. Dan ada naga petir sepanjang 1000 kaki yang meraung ke arah Juyao yang bergegas mendekati Xiaoyan. Juyao sangatlah cepat saat ini. Saat menghadapi naga petir yang mengaum, dia menggerakkan tubuhnya dan langsung menghindari mulut naga raksasa petir itu. Dia menjauh dengan langsung menginjak tubuh naga petir itu. Pusping, buar. Dia lalu menusukkan pedangnya ke arah tubuh naga petir ini. Kemudian Juyao terbang ke arah depan dengan sangat cepat. Serangan pedangnya barusan menembus tubuh naga petir itu. Saat dia mendekati Xiaoyan lagi, naga petir itu juga meledak. Kemudian dia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang sangat cepat kepada Xiaoyan. Skill bertarung dan ilmu pedangnya lumayan bagus juga, ucap dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, sayap Valkyrie di punggungnya pun mengepak dan muncul seketika. Kecepatan Xiaoyan pun menjadi meningkat tajam. Tang-ting-tung, buar. Setiap energi pedang yang melesat ke arah Xiaoyan berhasil dihindari oleh Xiaoyan dengan sangat sempurna. Sambil menghindari serangan-serangan itu, tanpa sadar sosok Xiaoyan juga telah berada di sisi Juyao. Karena semua energi pedang yang baru saja ditembakkan oleh Juyao justru berhasil dihindari oleh Xiaoyan, dan tentu saja itu sangat membuat Juyao terkejut. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa Xiaoyan sudah berada di dekatnya. Tunggu dulu, apakah itu Point Spirit Wing? Sedikit keterangan, Point Spirit Wing adalah sebutan dari nama sayap Valkyrie hitam yang digunakan oleh orang-orang dari dunia Taizu. Dan itu sedikit membuat kaget ketika Juyao memperhatikan sayap Valkyrie hitam di belakang punggung Xiaoyan. Dan itu sama persis dengan sayap yang disebut Point Spirit Wing oleh orang-orang dunia Taizu. Sepertinya dia mengenali sayap Valkyrie di punggung Xiaoyan ini. Namun namanya berbeda. Kecepatan tubuh Xiaoyan pun meningkat tajam. Dia mengayunkan pedang untuk memukul Juyao. Juyao mengayunkan pedangnya lagi untuk memblokir serangan Xiaoyan ini. Tang-ting-tung, beng. Juyao langsung terlihat kaget dan mengambil posisi untuk bertahan. Karena Xiaoyan bergerak terlalu cepat. Juyao tidak langsung melawannya. Dia seolah-olah bertahan dari serangan Xiaoyan saja. Dan dari kejauhan terlihat ada seberkas cahaya yang muncul dari mulut Taizu Senju yang bergegas menuju Juyao. Lalu cahaya itu mendarat di armor dewa palsu milik Juyao. Saat Xiaoyan menyapu ke arah Juyao lagi, tiba-tiba ada sayap yang muncul di punggung Juyao. Tebasan pedang yang diayunkan oleh Xiaoyan juga tiba-tiba meleset. Namun itu bukanlah meleset, tetapi Juyao juga memiliki kecepatan yang sama dengan Xiaoyan kali ini. Di saat berikutnya,
ada energi pedang yang menghantam dada Shen dengan sangat keras. Buar, untungnya Shen juga menggunakan armor dewa palsunya. Ketika energi pedang itu bertabrakan dengan armor Saiyan, percikan api pun berterbangan, lalu menjatuhkan Saiyan ke arah belakang hingga puluhan kaki. Ketika dia melihat ke arah dadanya, terlihat bahwa armor bagian dada Saiyan ini telah rusak. Bahkan mungkin serangan itu telah menyentuh dadanya, namun luka itu bisa disembuhkan dengan cepat. Kemungkinan energi pedang Juyao juga tidak melukai Saiyan. Namun pedang itu berhasil menembus armor dewa palsu generasi kedua milik Saiyan saja. Karena sepertinya Saiyan juga sudah melakukan teknik pembentukan kehidupan dengan klon dewa asli. Jadi tubuhnya ini lebih kuat. Jika saja Saiyan tidak memiliki tubuh immortal atau klon dewa asli, serangan energi pedang barusan sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan yang serius kepada tubuh Saiyan. Namun sejauh ini, baik Saiyan maupun Juyao belum benar-benar menunjukkan kekuatan asli mereka. Kedua belah pihak ini memang sedang menguji kekuatannya satu sama lainnya. Saiyan juga tahu bahwa akan sangat sulit untuk bisa membunuh Juyao ini. Armor dewa palsu di tubuh Juyao ini benar-benar sangat defensif atau sangatlah kuat. Terlebih lagi, Juyao juga belum menggunakan banyak kekuatan immortality di dalam pertarungannya dengan Saiyan ini. Setelah memasukkan beberapa pengujian, Juyao pun merasa bahwa Saiyan ini benar-benar memiliki kekuatan yang tidak terduga. Dan bahkan serangannya tadi tidak menimbulkan kerusakan yang fatal, hanya bisa merusak armornya saja. Berarti itu menunjukkan bahwa kekuatan fisik Saiyan ini benar-benar kuat. Jika tebakanku benar, kamu pasti memiliki tubuh immortal yang legendaris. Jika itu memang benar, maka sudah dapat dipastikan bahwa kamu bukanlah salah satu dari orang dunia Taisu, ucap dari Juyao. Mendengar itu Saiyan pun hanya mengangguk polos saja. Ya itu sudah jelas. Aku tidak bilang bahwa aku berasal dari dunia Taisu, bukan? Karena mana mungkin ada orang dari dunia Taisu yang bisa memiliki kekuatan sepertiku. Ucap dari Saiyan. Mana mungkin kamu bisa dianggap sebagai orang kuat dengan kekuatan seperti itu dibandingkan dengan orang-orang dari dunia Taisu yang sebenarnya, ucap dari Juyao. Hei, tunggu dulu. Namun, jika kamu tidak menggunakan armor yang kamu pakai, bahkan kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di hadapanku dan bahkan bicara seperti itu. Lalu, apalagi untuk bertarung denganku? Walaupun aku memberikanmu waktu 100.000 tahun, kamu tidak akan bisa untuk membuat armor dewa palsu seperti kami. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menggunakan armor dewa palsu itu, kali ini kamu akan benar-benar mati di tanganku. Dia mengayunkan pedangnya lagi. Hei, tunggu dulu. Seharusnya kamu yang menunjukkan skill yang terkuat kepadaku. Jika kamu melakukan serangan-serangan seperti barusan, kamu tidak akan bisa untuk membunuhku. Sepertinya kamu hanya masih mencoba untuk menunda waktu saja sampai sekarang, bukan? Mendengar itu Juyao pun terdiam. Jelas sekali bahwa dia memang sengaja mengulur waktu. Meskipun dia tidak mengetahui identitas yang sebenarnya dari Saiyan ini, jika dia benar-benar ingin membunuh Saiyan, maka orang-orang dari dunia Taisu yang ada di sekitarnya mungkin akan mengambil tindakan secara langsung untuk membunuh Juyao. Aku hanya tidak ingin kamu mati terlalu cepat saja. Tapi kalau itu maumu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu ini, ucap dari Juyao. Baguslah kalau begitu. Karena jika kamu masih mengulur waktu seperti ini, maka pertarungan ini akan terlihat membosankan. Segera lakukan teknik terbaikmu untuk melawanku. Dan kamu harus menemukan cara untuk bisa melindungi pedang yang ada di tanganmu itu. Karena aku ragu kamu punya 3 pedang yang sama setelah aku mengambil pedang yang ada di tanganmu itu, ucap dari Saiyan. Mendengar kata-kata sinis dari Saiyan ini, Juyao juga sedikit mengencangkan jari-jarinya sambil memegang pedang di tangannya. Sepertinya dia takut bahwa Saiyan akan mendapatkan pedangnya kembali. Karena sebenarnya dia masih ketakutan sampai sekarang. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti mengapa Xing Hui tidak memiliki pertahanan ketika bertarung dengan Saiyan ini. Juyao pun akhirnya berpikir di benaknya. Dengan cara apa Saiyan bisa mengendalikan tubuh lawannya seperti itu? Atau seolah-olah lawannya ini tidak bisa bergerak. Dan hanya beberapa detik kemudian mereka baru mendapatkan kesadaran mereka. Sebenarnya
Aku menggunakan kurang dari 30% kekuatanku. Dan sekarang waktunya aku menunjukkan kekuatanku. Setelah aku menyingkirkanmu, maka perang ini sepertinya akan berakhir. Armor dewa palsu di tubuh Juyao pun langsung memancarkan momentum yang sangat kuat. Lalu sayap parkir hitam yang mirip dengan sayap Xiaoyan ini muncul di punggungnya. Saat sayap ini mengepak, kecepatan serangan Juyao juga tiba-tiba meningkat. Pedang di tangan Juyao juga menusuk ke arah Xiaoyan lagi. Wus, benting, dadiduk, 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 dadiduk. Keduanya saling bertabrakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, kedua sosok itu pun terpental ke belakang. Namun, Xiaoyan yang bisa menstabilkan tubuhnya kembali, dia menemukan bahwa armor dewa palsu di lengannya telah runtuh. Meskipun dia pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Juyao tidak akan memberi Xiaoyan kesempatan seperti itu lagi. Sayap Valkyrie di belakang Juyao juga mengepak dengan sangat cepat. Sosoknya tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang Xiaoyan dalam sekejap. Buar, suara ledakan keras pun terdengar dan tubuh Xiaoyan pun terpental lagi. Armor dewa palsu di lengannya pun kembali runtuh. Juyao jelas tidak menggunakan kekuatan aslinya dalam pertarungan sebelumnya. Kekuatan 3 kristal merah tentu saja lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan saat ini. Juyao memiliki 3 kristal merah di dadanya. Mungkin kekuatannya sebanding dengan langkah ke-6 atau bahkan langkah ke-7 seseorang immortality. Kekuatan immortality yang sangat kuat. Sayang sekali, kamu hanya bisa meminjam kekuatan itu dari armormu saja. Dan itu bukanlah kekuatan aslimu sendiri, ucap dari Xiaoyan. Apapun itu, yang penting aku bisa membunuhmu sekarang, ucap dari Juyao. Itu saja tidak akan cukup untuk membunuhku. Apakah menurutmu aku tidak bisa menggunakan kekuatan immortality dari armor dewa palsuku ini? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Juyao pun terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa sampai saat ini Xiaoyan ini bertarung hanya dengan kekuatan fisiknya sendiri. Belum benar-benar menggunakan kekuatan immortality yang terkandung di dalam armor dewa palsunya. Ya, meskipun aku tidak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan immortality di dalam armor dewa palsuku ini, namun setelah aku belajar banyak di dalam pengalamanku saat bertarung denganmu, jadi kali ini aku akan mencoba untuk menggunakan kekuatan armor dari dewa palsu ini dan menggunakan kekuatan immortality-nya. Kemudian Xiaoyan menepuk kristal merah di tubuhnya, lalu kekuatan immortality langsung menyembur dari armornya. Armor yang rusak dari kedua lengan Xiaoyan ini berangsur-angsur menjadi seperti keadaan semula dalam sekejap mata. Xiaoyan pun sempat menghela napas karena begitu dia mengagumi teknologi milik dunia Taisu ini. Dia mengagumi teknologi milik dari dunia Taisu ini yang bisa sembuh dengan hanya hitungan detik saja atau memperbaiki kerusakan begitu cepat. Seolah-olah armor ini memang tidak bisa rusak. Jika orang-orang dari dunia Senki semuanya fokus kepada kultivasinya, maka orang-orang dari dunia Taisu ini fokus dalam pengembangan teknologinya hingga mencapai puncaknya seperti ini. Hal yang paling penting dan paling menakutkan adalah hanya dengan menggunakan armor ini saja sudah bisa membuat seseorang Daoxian bisa bertarung melawan seseorang immortality. Yang membuat Xiaoyan ini menghela napas panjang. Kalau begitu, jika saja armor dewa palsu ini digunakan oleh seseorang yang berkekuatan immortality, bagaimana dengan kekuatan yang bisa dihasilkan dari keduanya? Jika itu benar-benar terjadi, maka ini sepertinya sebuah mimpi buruk untuk Xiaoyan. Dan saat ini Xiaoyan akan mencobanya. Saat ini Juyao masih tidak menganggap Xiaoyan dengan sangat serius. Dan sosoknya langsung melesat lagi ke arah depan. Dan pedang yang masih berisi kekuatan immortality pun melesat ke arah Xiaoyan. Spring buar, kali ini armor dewa palsu di bagian lengan Xiaoyan pun tidak rusak. Karena Xiaoyan sudah mengaktifkan kekuatan immortality dari armornya. Bahkan sosok Juyao pun sampai terlempar ke belakang saat beradu pedang dengan lengan Xiaoyan. Dan sebelum Juyao sempat bereaksi, pedang Xiaoyan yang sudah muncul di depan matanya ini langsung mengenai pelindung wajahnya. Buar. Namun Juyao segera bereaksi dengan cepat. Dia segera mengangkat lengannya dan sebuah perisai berkilauan tiba-tiba muncul di lengannya. Kemudian menghalangi serangan pedang dari Bang Huang Quanzong milik Xiaoyan. Kekuatan serangan dari Xiaoyan ini tentu saja sangatlah besar karena ada dua kekuatan yang disatukan saat ini.
Satu kekuatan dari tubuh fisik immortal dan kedua adalah kekuatan dari armor dewa palsunya. Kedua serangan ini atau kedua energi ini disatukan oleh Xiaoyan menuju ke arah pedang Bang Wang Quanzongnya. Dan ketika kedua kekuatan immortality itu bersatu, kekuatannya pasti sangatlah luar biasa. Justru karena itulah Zhu Yao tiba-tiba bisa dikalahkan oleh Xiaoyan. Padahal orang-orang dari dunia Taisu bisa menemukan cara untuk menggunakan kekuatan immortality-nya lebih kuat daripada Xiaoyan. Tapi mengapa kali ini mereka menggunakan trik yang sama untuk memperkuat dirinya? Dan bahkan ada orang yang bisa melakukan itu. Kalian malah terus mengandalkan armor dewa palsu saja untuk bertarung, bukan? Bukankah itu bukan kekuatan asli dari tubuh kalian? Namun kalian juga sepertinya tidak terlalu kuat. Zhu Yao hanya terdiam, tidak menjawab perkataan Xiaoyan. Saat dia melihat momentum kekuatan Xiaoyan disatukan dengan armor dewa palsunya, itu menjadi kekuatan yang tidak terbayangkan oleh Zhu Yao sebelumnya. Sebaliknya dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Xiaoyan lagi setelah dia merenung. Xiaoyan tidak ingin beradu pedang lagi karena Xiaoyan sudah mengetahui bahwa pedang Su Min Han milik si Zhu Yao ini memang menyerap kekuatan lawan lalu melepaskannya kembali. Ini seperti counter attack. Semakin kuat serangan yang Xiaoyan lakukan kepada pedang itu, maka pedang itu akan mengembalikan kekuatan yang telah dilepaskan oleh musuhnya. Oleh karena itu, Xiaoyan pun harus mundur dulu untuk menjaga jarak dengan Zhu Yao. Keduanya memang saat ini memiliki sayap yang sama di punggung mereka. Kecepatan mereka juga sama, sehingga serangan mereka tampaknya sangat cepat bagi orang-orang yang melihat pertarungan itu. Setelah Zhu Yao menstabilkan tubuhnya, dia tidak mau menyerah. Dia langsung bergegas lagi menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sepertinya tidak mau terburu-buru untuk membunuh Zhu Yao saat ini. Karena dia sepertinya mengulur waktu dan sepertinya Xiaoyan juga mencari informasi tentang armor dewa palsu yang digunakan oleh Zhu Yao. Ini dianggap oleh Xiaoyan sebagai pembelajaran saja. Pertarungan keduanya masih terus berlangsung seolah-olah pertarungan ini sedang menemui jalan buntu. Dia jelas tahu kalau aku sedang mengulur waktu, tetapi orang ini sepertinya tidak takut sama sekali. Bahkan sepertinya dia juga sedang mengulur waktu. Mungkinkah dia juga sedang menunggu bala bantuan? Ini adalah jebakan yang dibuat khusus untuk pasukan dari dunia Taisu. Dan mereka bertujuan untuk membunuh lebih banyak petarung-petarung dari dunia Taisu. Bukan mereka ingin memusnahkan orang-orang dari dunia Taisu yang berada di alam Suanyan. Apakah tebakanku ini benar? Gumam dari Zhu Yao di dalam hatinya. Seolah-olah Xiaoyan ini memang menunggu bala bantuan dari dunia Taisu agar Xiaoyan bisa membantai lebih banyak lagi orang-orang dari dunia Taisu. Bukan hanya orang-orang yang berada di alam Suanyin kali ini, namun semuanya juga ditarik oleh Xiaoyan. Itulah yang dipikirkan oleh Zhu Yao. Dalam waktu ke waktu dia melihat ke arah sang permaisuri yang berdiri di sisi yang jauh. Kabarnya bahwa permaisuri ini memiliki hubungan dekat dengan pria dari dunia Senki. Apakah mereka sedang merencanakan sesuatu atau tidak? Gumam dari Zhu Yao lagi. Zhu Yao masih terus menunggu dukungan dari pasukan dari dunia Taisu. Dan mungkin tidak akan lama lagi telah tiba. Xiaoyan juga sepertinya sedang menunggu bantuan. Namun sebenarnya Xiaoyan ini hanya belajar tentang bagaimana cara bertarung dengan menggunakan armor dewa palsunya. Waktunya mungkin sudah hampir tiba. Tidak peduli jebakan apa yang mereka miliki, aku tidak peduli. Dengan cara apapun, aku harus menggunakan Taisu Senju. Yang jelas, jika bantuan kali ini datang, mereka pasti akan selesai. Gumam dari Zhu Yao. Sepertinya Zhu Yao ini akan menggunakan Taisu Senju yang tersisa untuk bisa mengalahkan mereka atau mengeluarkan kekuatan terbaik mereka hingga akhirnya bala bantuan mungkin akan datang. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.